Assalamualaikum. Salam. Oke, itu tadi penampilan ataupun presentasi dari murid-murid ataupun santri-santri TPQ kepada wakil bupati kita, wakil bupati Jember, kepada yang terhormat Dr. Haji Dewa Susanto SHMH yang yang kami hormati, Bapak kita semua adalah Bapak Dr. Joko Susanto. Untuk yang di belakang tentu kita angkat. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah di dalam menjalankan amanah mengemban bagaimana nasib rakyat Timur ke depan. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mungkin bisa membawa Timur lebih maju. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini terasa istimewa karena kita berkumpul dalam acara Haflatul Imtikan sekaligus bersolawat bersama Habibul Mustafa Jember. Saya menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada para kiai, ustadz, ustadzah, para guru, para orang tua, serta anak-anak para santri. Haflatul Imtikan bukan sekedar acara seremonial. Ini adalah tanda bahwa proses belajar, mendidik dan membentuk manusia sedang berjalan dengan penuh kesungguhan. Tadi pagi saya juga menghadiri wisuda orang tua hebat. Pesannya sama, yaitu masa depan anak tidak lahir dengan sendirinya, tetapi perlu dirawat, dididik, dibimbing dengan penuh tanggung jawab. Hari ini pesan itu terasa sangat nyata di lingkungan pesantren dan madrasah diniyah. Pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan ilmu agama, mengaji, sholat, atau pengetahuan umum. Semua itu penting. Namun yang tidak kalah penting adalah pendidikan karakter, agar anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha bukan hanya patuh kepada orang tua, guru, dan kiai, tetapi juga jujur, amanah, dan berani berkata benar, tidak suka memanipulasi dan tidak mudah menjadi korban manipulasi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hari ini kita hidup di zaman yang penuh godaan. Di media sosial cukup sekali pencet, wajah hitam bisa jadi putih, wajah biasa bisa jadi glowing. Semua terlihat indah, padahal seringkali tidak sesuai kenyataan. Di dunia nyata pun demikian. Ada orang yang bicara halus, sopan, seolah beretika dan bermoral, namun di balik itu ternyata penuh kepura-puraan dan manipulasi. Inilah tantangan zaman yang harus kita jawab dengan pendidikan karakter sejak dini. Hadirin sekalian yang saya hormati, pesantren, TPQ, madrasah diniyah memiliki peran yang sangat mulia. Disinilah anak-anak kita diajari membaca kitab, tetapi juga diajari adab. Tidak hanya diajari ilmu, tetapi juga teladan hidup. Untuk anak-anakku, para santri, teruslah belajar dengan niat yang lurus. Hormati orang tua, patuhi guru, kiai, jaga kejujuran dalam setiap langkah. Jadikanlah generasi yang cerdas akal, lembut hatinya, dan kuat karakternya. Untuk para orang tua dan para guru, mari kita terus bersinergi, mendidik dengan sabar, memberi teladan dengan sikap,
dan menguatkan anak-anak dengan doa. Kalau iman anak-anak kita, kalau imannya manusia itu mantap dan kuat, ada orang bilang begini, ini kalau imannya mantap dan kuat tak akan lekang karena hujan, tak goncang karena gelombang, tak gentar karena halilintar, tak mendal karena rayuan gombal. Kalau imannya kuat, tapi kalau imannya ndak kuat, le imane tipis, naudzubillah summa naudzubillah. Kata orang Jawa bilang, le imannya lemah, imannya tipis, itu gampang berpedoman wal gedual bal. Ndak peduli haram, ndak peduli halal, bu gragal, bu aspal, bu bantal, bu suwal, bu kodok, bu kajal, pokok enak diun. Iku jenenge wong dugal, iku jenenge wong brutal, iku jenenge wong mursal, brandal, ndak duwe moral, gelem-gelemin pengajian masjid balik nyolong san. Wonge teko, wonge lemu ya. Tadi saya di dalam tadi sempat ngobrol-ngobrol, sebetulnya yang menjadi mimpi saya yang terus saya suarakan, saya perjuangkan, di mana Jember ini punya kekhususan yang tidak dipunyai oleh daerah lain. Jember ini dikenal dengan kota 1000 pesantren. Artinya kalau kita hitung rata-rata per desa sudah hampir 4 sampai 5 pesantren di setiap desa. Artinya jumlah pesantren seperti ini tidak dipunyai oleh daerah lain, oleh kabupaten lain. Inilah sebetulnya keunggulan yang dipunyai oleh Jember. Tapi sayang, keunggulan tadi tidak terwujud, tidak muncul sebagai sebuah keunggulan itu sendiri. Makanya setiap kesempatan saya selalu menyuarakan, saya selalu memperjuangkan bagaimana. Yang pertama, kalau di Jember ada festival budaya, kenapa keunggulan pesantren yang ada di Jember tadi juga tidak menjadi sebuah keunggulan sebagaimana GFC yang sudah mendunia. Yang selalu saya pikirkan dan selalu saya suarakan, bagaimana ke depan bisa lahir festival kitab kuning yang ada di Jember, sehingga mencerminkan Jember itu punya nilai keunggulan tentang keilmuan yang berbasis Islam. Ini yang selalu saya pikirkan, bagaimana ke depan Jember itu bisa membuat festival kitab kuning tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali pada pesantren yang jumlahnya banyak tadi, saya juga selalu saya suarakan bagaimana mengikhtiarkan supaya pesantren itu bisa kemandirian, utamanya dalam hal ekonomi. Karena bagi saya, pesantren yang mengajarkan tentang nilai-nilai akidah, tapi di sisi yang lain ekonominya juga tidak berjalan dengan baik, ya kira-kira akan susah untuk mendidik akidah tadi menjadi perilaku kita keseharian. Jadi kalau bahasa sederhana saya, bagaimana mengikhtiarkan pesantren itu selain menjadi mikotnya akidah, juga bisa menjadi mikotnya ekonomi. Karena akidah dan ekonomi mesti harus berjalan bersama. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dari pondok pesantren Mambaul Ulum ini lahir generasi yang soleh dan soleha, yang tidak hanya membanggakan keluarga, tapi juga menjadi cahaya bagi Jember dan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azalli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal sahabi man qad wahada, wal ali wal sahabi صل وسلم